Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Wiyatna, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Enrekang dari SMA Negeri 5 Enrekang. Kali ini saya akan demonstrasi kontekstual penerapan restitusi segitiga pada modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser ke pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selanjutnya, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Novi selalu datang terlambat ke sekolah, terutama pada semester genap. Setiap hari, tepatnya pada jam pembelajaran pertama, ia selalu terlambat masuk. Guru yang mengajar pada jam pertama rata-rata mengeluh dengan perilaku Novi. Sebagai guru, saya harus menyelesaikan permasalahan Novi dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Semua seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwa pada hari ini kita akan adakan penilaian harian untuk KD negosiasi. Sudah siap semua? Sudah. Baik, Ibu bagikan soal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Maaf Ibu, saya terlambat. Ya, jadi pembelajaran sudah akan selesai tinggal beberapa menit. Teman-temanmu sudah selesai ulangan. Sudah selesai ya? Iya. Silakan dikumpul, Nak. Jadi nomor itu. Ya, sebentar kita bicara di ruangan ini ya. Iya. Oke. Nanda Novi, Nanda tahu kenapa Ibu panggil ke sini hari ini? Iya Bu, Iya, kenapa Ibu panggil? karena terlambat. Karena terlambat ya. Nanda Novi, kamu terlambatnya berarti tadi tidak ikut ulangan ya? Iya Bu. Iya, tadi teman-temannya pas selesai kumpul ulangan, Nanda Novi baru datang. Iya, kira-kira Nanda Novi itu berangkat ke sekolah itu jam berapa? Sekitar jam 7.30. Jam 7.30. Terus Nanda Novi tahu pembelajaran itu dimulai pada jam berapa? 7.30. Iya, dimulai jam 7.30, terus Nanda berangkat jam 7.30. Otomatis sangat terlambat. Iya, berarti Nanda Novi terlambat ke sekolah ini setiap hari atau jarang atau bagaimana? Hampir. Hampir setiap hari. Terlambatnya pun begitu, hampir 1 jam lebih. Tidak pasti. Tidak pasti ya. Iya. Berarti Nanda sering terlambat. Nah, kalau ini terus-menerus Nanda lakukan, kira-kira bagaimana dengan prestasi belajar Nanda? Nah, Ibu ingin tahu apa alasannya Nanda datang terlambat pada hari ini? Kesiangan. Kesiangan. Kenapa kesiangan Nanda? Alasannya karena saya membantu ibu saya untuk mempersiapkan dagangannya yang mau didagangkan pagi hari. Berarti ibunya seorang pedagang. Iya. Iya, jadi dibantunya tadi pagi atau tadi malam? Tadi malam. Tadi malam. Sampai jam berapa dibantu ibunya? Sekitar sampai jam 11. Jam 11 ya. Berarti Nanda kesiangan karena membantu orang tua. Nah, semua orang
pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun sering melakukan kesalahan, tapi jangan terus-menerus. Karena kalau terus-menerus maka akan berdampak pada prestasi akademik Ananda, ya. Yaitu bisa saja pada saat kenaikan kelas nanti nilai Ananda akan anjlok, ya. Iya, Bu. Iya, Nanda Novi kan masih ingat ya, kita pernah membuat keyakinan dalam kelas. Masih ingat? Iya. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang Ananda langgar hari ini? Yang kedisiplinan. Kedisiplinan. Berarti Ananda sadar bahwa hari ini tidak disiplin karena Terlambat. iya terlambat datang. Nah, menurut Ananda, kira-kira apa yang Ananda bisa lakukan agar tidak terlambat lagi datang seperti hari ini? Saya akan berusaha untuk mengatur waktu saya agar lebih efektif, dan saya akan mendisiplinkan diri saya kembali agar tidak ditiru oleh teman-teman. Saya akan mendiskusikannya dengan teman-teman kelas untuk membuat majalah atau edukasi tentang betapa pentingnya kedisiplinan untuk masa depan. Iya, bagus sekali. Berarti Ananda sadar bahwa begitu pentingnya disiplinnya. Iya, dan salah satu hal lagi yaitu Ananda boleh menyampaikan ke orang tua bahwa cukup sampai jam berapa Ananda membantu supaya Ananda tidak bangun kesiangan. Ya? Iya, baik. Jadi saya kira cukup. Mudah-mudahan Ananda pada pembelajaran berikutnya, mulai besok dan seterusnya, sudah tidak terlambat datang dan bisa mengejar ketinggalan materi. Iya, Bu. Oke, baik. Saya kira cukup dan sekarang boleh Ananda kembali ke kelas. Makasih, Bu. Iya. Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aulia Anwar dari kelas 10 MIPA 1 dari SMA Negeri 5 Nrekang. Dari hasil demonstrasi kasus saya bersama Ibu Fuji Wiyatna, SPD MPD, saya sangat merasa senang karena telah mendapatkan solusi dari masalah saya, yaitu terlambat datang ke sekolah karena membantu orang tua. Dari masalah tersebut, saya belajar untuk mengatur waktu saya agar lebih efektif, dan saya jadi mengetahui ternyata begitu pentingnya kedisiplinan bagi masa depan. Kasus kedua, Chelsea, siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Nrekang. Ia selalu tertidur di kelas pada saat jam pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu menyelesaikan permasalahan Chelsea dengan baik menggunakan segitiga restitusi. Pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kemarin ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, mari kita berdoa seperti biasa. Doa dipimpin oleh Ananda Citra. Oke, baik, kita semua. Ya. Siapa itu tidur? Chelsea, Bu. Coba dibangunkan, panggil. Coba, sudah tidur mendingan. Baik, sebentar, ikut di ruangan ya. Baik, Nanda Chelsea. Tahu alasannya kenapa ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Iya, kenapa ibu panggil ke sini? Karena saya tidur di kelas. Tidur di kelas. Dan yang bangunkan tadi siapa? Teman, Bu. Teman. Ananda Chelsea sering ketiduran di kelas? Sering, Bu. Sering. Ya, Bu. Waduh, seorang gadis selalu tidur di kelas. Nah, kalau begitu ibu tanya, jam berapa sebenarnya Nanda Chelsea itu tidur? Jam 12 lewat. Jam 12 lewat. Kenapa sampai tidurnya terlambat? Main game, Bu. Main game. Iya, baik Nanda. Jadi, ibu mau tanya, bermain game itu ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada, Bu. Hanya untuk bersenang-senang. Hanya untuk bersenang-senang, sementara dampaknya pada pelajaran, karena Nanda tidak akan fokus keesokan harinya, pasti mengantuk sampai di sekolah, ya. Ya, jadi semua orang pernah melakukan kesalahan, ibu pun pernah melakukan kesalahan. Namun yang salah kalau kesalahan itu berulang-ulang. Tadi Nanda mengatakan sering tertidur di kelas atau tidak? Sering, Bu. Sering. Nah, itu yang masalah kalau Nanda terus mengulang-ulang kesalahannya, ya. Ya, Bu. Ya, jadi kita pernah membangun keyakinan kelas di kelas. Masih ingat? Masih, Bu. Masih. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Ananda langgar? Kedisiplinan. Kedisiplinan, ya. Berarti
berarti Ananda tidak disiplin dalam mengikuti Pelajaran. Iya, tidak disiplin dalam mengikuti pelajaran. Nanda tidur pada beberapa bidang studi atau semua bidang studi? Semua Bu. Semua. Ya Bu. Ya, jadi diusahakan untuk tidak mengulangi kesalahannya tidur di kelas ya. Apalagi Ananda seorang siswi, masih panjang perjalanannya. Nah, kalau begitu kira-kira menurut Nanda langkah-langkah apa yang Ananda bisa lakukan agar Ananda bisa disiplin tidak tidur lagi di kelas? Memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin dan tidak main HP atau main game sampai larut malam, dan mencoba untuk hidup dalam sifat yang disiplin. Ya, mencoba untuk disiplin. Kemudian ada langkah lain tidak? Misalnya untuk bahasa Indonesia, kan kebetulan Ibu mengajar bahasa Indonesia. Kira-kira terkait dengan pelajarannya Ibu, apa yang Ananda bisa lakukan supaya Ananda tidak tidur dan teman-temannya lain juga tidak meniru apa yang Ananda lakukan? Mencari sesuatu di mata pelajaran bahasa Indonesia yang membuat saya senang, atau sesuatu yang menyenangkan seperti puisi ataupun pantun dan lain-lainnya. Iya, boleh juga Nanda mencari editorial ataupun makalah-makalah majalah-majalah terkait atau berita-berita terkait dengan dampak apabila siswa tidur di kelas. Ya, iya. Baik, mudah-mudahan Ananda bisa memperbaiki tidak? Insya Allah bisa Bu. Iya, bisa memperbaiki ya. Mudah-mudahan kedepannya Ananda lebih baik dan tidak tidur lagi di kelas ya. Ya Bu. Ya, cukup sampai di sini dan silakan Ananda kembali ke kelas. Ya Bu, makasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Felicia dari kelas 10 MIPA 1 dari SMA Negeri 5 Enrekang. Dari hasil demonstrasi saya dengan Ibu Puji Wiyatna SPD MPD adalah saya sangat senang karena telah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu sering tertidur di dalam kelas. Yang saya dapatkan adalah saya mengetahui bagaimana cara saya mengatur waktu secara efektif dan disiplin dalam pembelajaran di dalam kelas. Demikian demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.